Halo sahabat petani keturunan. Hari ini kita akan menyepil hasil semprotan kita beberapa minggu yang lalu, perkiraan sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu. Hari ini juga kita melakukan penyemprotan karena ada beberapa kegiatan juga di minggu sebelum-sebelumnya. Hari ini sambil nyemprot sambil menyepil hasil semprotan minggu lalu. Mari kita cek sama-sama apakah mati secara merata rumputnya atau masih terdapat beberapa tumpukan rumput yang belum kena semprot. Mari kita cek secara sama-sama. Oke, mari sama-sama kita cek. Ini yang ini juga ini memang belum kena semprot ya karena terbatas waktu. Itu dia sebelah sana. Kita cek. Itu sudah mulai kelihatan ya. Sepertinya mati merata. Alhamdulillah, ini yang kita senang kalau matinya merata seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini dia. Ini sudah kena ya, sudah kena semprot. Nah, kelihatan ini perbandingannya. Ini belum kena semprot, ini sudah kena semprot. Oke, kita cek mungkin ke samping. Oke, hasilnya bagus ya, bahkan sampai di bawah batang pun bersih ya, dari rumput-rumputan. Bahkan di batang-batangnya pun kemarin kita semprot juga nih ya, karena di batang-batang ini ada juga pakis yang naik ataupun rumput-rumput lainnya seperti ini. Ini rumput bayam-bayaman hutan ya. Ini alhamdulillah hasilnya memuaskan. Mungkin ada beberapa juga yang tidak terkena semprot. Nah, seperti ini mungkin nantinya akan kita lakukan piringan atau kita sweeping saja untuk menghemat tenaga. Ya, jelas kalau kita lakukan piringan semakin banyak waktu yang termakan, lagi pula pun tenaga pun habis juga dikuras. Ini siap. Oke, nah kan kelihatan ya, ini bukan pakis yang tidak mati ataupun pakis yang tidak mati karena tidak kena semprot, bukan. Ini melainkan pakis yang mana tumbuhan baru ya, karena sebelumnya ini tumpukan pakis, kemudian yang di bawahnya itu kan ada yang apa ya, benih-benih baru, sehingga muncul baru, jadi tumbuh baru lagi ya. Mungkin ini nanti kita lakukan sweeping juga. Nah, ini alhamdulillah ya, kelihatan bersih batangnya, masih ada juga tumbuhan baru. Pakis ini memang terlalu cepat pertumbuhannya, tak kenapa baru perkiraan 3 minggu yang lalu kita tinggal sudah seperti ini ya, sudah ada tumbuhan baru. Nah, ini juga nih kayu mahang ya, udah kita semprot juga, enggak ada mati-matinya, padahal racun sudah kita campur juga dengan garlon ataupun dengan racun anak kayu, tapi mungkin kurang basah ya, kurang basah. Oh ya, pada intinya untuk penyemprotan pakis ataupun anak kayu ataupun kayu mahang seperti ini, pada intinya itu hasil semprotannya itu harus benar-benar basah ya, harus benar-benar basah dan tembus sampai ke dasar ya. Kalau tidak tembus ke dasar, nah seperti ini banyaknya tumbuhan-tumbuhan baru begitu ya, basah tembus ke dasar sehingga matinya lebih merata. Nah, ini mungkin kita kemarin main cepat saja nih, banyak nih. Ini juga, dan itu masih lebih banyak lagi. Tapi ini alhamdulillah tidak terlihat lagi semaknya, sudah terlihat kebunnya ya. Mungkin besok kita lakukan sweeping setelah selesai nyemprot
secara menyeluruh. Ya, ini baru beberapa, ini yang bagian dari tengah ke belakang ini baru selesai. Perkiraan berapa gawang lagi ya, yang jelas sisanya tinggal 3 gawang, artinya itu tinggal 6 tabung semprotan lagi. Bagian belakang dari tengah belakang, kemudian depan itu masih 60% lagi ya, masih banyak lagi gawangannya. Ini gawangan, maksud saya ini gawangan. Nah, ini gawangan. 60% lagi. Yang depan tidak terlalu tebal. Jadi jalan semprot, proses penyemprotan itu bisa dengan cepat seperti itu. Beda halnya dengan yang di belakang. Di belakang itu sudahlah pakisnya tebal, ditambah lagi dengan banyaknya hasil pemotongan kayu mahang. Karena dulu kemarin tuh pohon mahangnya terlalu tinggi, jadi kita tebas, kita tumbangi, jadi menyisakan ranting-ranting keringnya. Jadi sehingga untuk proses penyemprotan, proses jalan penyemprotan itu sangat sulit dilalui. Jadi itulah kendala pada bagian belakang. Sementara yang di depan ya, depannya seperti ini sudah bersih, walaupun masih ada sisa-sisa kayu seperti ini. Masih bisa dilalui dengan senang seperti itu. Karena apa? Karena bagian depan ini sudah kita proses sampai dengan pruning ya, ataupun penunasan batang sawitnya. Bukan batang sawit, pelepas sawitnya, mohon maaf. Nah, ini dia. Ini hasil tumpukan pelepas sawitnya. Nih ya, yang belakang belum, masih proses. Karena apa? Yang di belakang usia tanamnya, usia sawitnya itu berbeda dengan yang tengah ke belakang, tengah ke depan begitu. Karena bagian tengah ke belakang itu pohonnya masih kecil-kecil, tidak memungkinkan untuk kita tunas seperti ini. Ya, ini dia. Ini songgoh 2. Ya, ini mungkin para suhu apakah sudah benar songgoh 2 seperti ini hasil tunasannya, nggak tahu, beri masukan di kolom komentar. Oke. Ini ya. Untuk hasilnya jangan ditanyakan dulu, ini hasilnya memang belum maksimal. Kita masih tahap terus pembersihan dulu. Setelah pembersihan selesai, baru akan kita lakukan pemupukan. Yang jelas ada proses tindak lanjutnya lah untuk meningkatkan proses apa? Untuk meningkatkan hasil dari sawit ini, gitu. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya ceritakan dari beberapa kegiatan yang saya lakukan di perkebunan kelapa sawit ini. Ya beginilah keadaan petani keturunan ya. Ilmu dasar tidak memiliki, keahlian tidak memiliki, tenaga pun tidak memadai ya. Ya, kita bekerja semampunya. Kita bekerja semampunya saja. Mampu kita kerjakan, tidak mampu ya tetap kita kerjakan. Istilahnya orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih dukungannya. Mohon didukung channel Petani Keturunan dengan cara subscribe, like, dan beri masukan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.